Oke guys, Peacock Bass Kelberry ini datang pada tanggal 27 November tahun 2021 kemarin. Singkat cerita, ikan ini terkena fin rot dan setelah gua obati selama 2 minggu, fin rotnya akhirnya sembuh. Setelah itu, ikan ini tetap gua karantina di dalam tank pembesaran selama 4 minggu untuk memastikan kondisinya aman-aman aja. Dan akhirnya hari ini gua rasa sudah waktunya ikan Peacock Bass Kelberry ini masuk ke dalam mega tank. Nah, jadi ini sebelum gue masukin ke dalam mega tank, gue mau pastiin dulu ukurannya oke, gitu kan. Jangan sampai kayak nasib Pinima sama Intermedia kemarin. Oh, udah mau 40 kok nih. 38. Coba diam ya, diam. 37. Iya. 36 lah, kurang lebih. Ya, insya Allah aja deh. Yuk. Oke Wan, jadi proses yang mau kita lakukan sekarang ini namanya proses aklimasi. Apa namanya? Aklimasi. Aklimasi. Nah, jadi aklimasi ini proses penyesuaian temperatur, suhu lah bahasa Indonesianya suhunya, suhu air ini dan juga suhu air yang ada di kolam dan juga parameter lainnya. Analogi sederhananya gini, Bro. Misalnya lu tiba-tiba disiram air dingin, badan lu kaget-kaget nggak? Kaget, betul. Ya kan? Kaget. Tapi misalnya lu mandi air dingin, tapi pelan-pelan nih. Lu rasa-rasa dulu, habis itu baru lu gayung. Masih mending kan? Nah, sama juga dengan ikan ini. Jadi yang akan kita lakukan sekarang, ini kita akan ambil air dari kolam, Ya. menggunakan baskom ini. Kita masukin ke sini, pelan-pelan. Ambil air langsung dari situ, ya. Nah, masukinnya juga jangan langsung jebret semua, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, gitu. Alat yang ada ini sekarang nih, ini namanya pH meter. pH meter. Nah, ini untuk mengukur pH Air ya. dan juga temperatur. Jadi cara pakainya gampang sih, sederhana nih. Lu iniin aja. Nunggunya emang agak lama. Ini jadi pH dia 7,3, pH air kolam ini. Suhunya 30,1. Nah, pH air ini sama air kolam selisihnya harus sekitar 0,2 sampai 0,3, itu toleransinya. Yang ini sekarang pH-nya 6,9, 6,9. temperaturnya 31,6. Ini bisa lebih tinggi karena selama ini di sana itu gua pakein heater, pemanas. Nah, jadi kita harus turunin temperatur ini pelan-pelan. Nah, lu masukin lagi air dari situ ke sini. Kopop. Oke, jadi ini temperatur sama pH kurang lebih udah sama, udah di batas range toleransi ya. Jadi kita akan langsung rilis aja nih Kelberry-nya nih. Yuk, kita masuk kolam yuk. Bismillah. Nah, jadi ikan yang baru datang seperti biasa kena ospek dulu. Betul. Semua ikan yang baru masuk pasti kena ospek. Namun kalau dari ukuran, gue nggak bisa ngomong sih. Kalau dibilang aman nanti malam atau besok ini nggak tahu juga. Tapi tadi kan kita ukur udah 37 masalahnya. Kita ukur udah 37 cm. Tuh, ikan 37 cm fix. Masuk ke sini udah kayak ikan CB. sejengkal, tau nggak? Tuh. Nah, ini nih, buru BK nih. Langsung darab salam dia tadi. Langsung dipanggil guru BK dia. Nah.
Ya, moga-moga kalau emang rezeki aman, tetap akan hidup dan besar di sini. Ya, gue nggak bisa komen sih, soalnya kemarin gue bilang Inter aman, ternyata nggak aman kan, padahal udah 3-2-an. Nah, apa namanya, Pinima, yang udah segede ini, itu juga 1 ekor hilang. Jadi, ya gue nggak tahu sih, ini banyak banget apa namanya suspeknya. Yang tersangkanya banyak di sini, jadi nggak bisa nebak. Ya intinya kalau masih rezeki ya rezeki, kalau enggak ya gua nggak tahu. Tapi ya itu 36-37 cm jadinya unyu-unyu di sini dibanding sama ikan-ikan yang lain. Nah, gua ada mau tanya pendapat ke kalian nih di belakang mengenai white bar. Ini gue lagi mixed feeling sebenarnya nih. Jadi gue mau minta pendapat kalian. Mixed feelingnya gini. Untuk ikan bawah yang ada di Megatank, itu gue rasa udah cukup. Kalau gue tambah, takutnya jadi terlalu penuh di dasar itu lah ya. Jadi gue masih mixed feeling apakah Julian akan gue masukin ke sana atau enggak. Menurut kalian gimana? Itu satu. Kemudian untuk white bar. White bar ini dia ikannya schooling. Dia schooling berkelompok. Biasanya kaget satu, kaget semuanya. Ya, kalau udah kaget satu, kaget semuanya dia. Yang gue takutin, kalau gue masukin 9 ekor, 8 ekor ke dalam, satu kaget, yang lainnya kaget, 8 ekor kaget, takutnya ngebuat kaget ikan-ikan lain yang ada di Megatank. Gue kepikirannya gitu sih. Karena dengan memperhatikan tingkah lakunya selama ini ya gitu. Kalau satu kaget, biasanya yang lain kaget. Dan kemudian white bar ini kan maksimum size-nya di 30-an cm. Nah, 30 ini dia panjangnya 30. Lebarnya udah lebih tinggi lagi, udah kayak ikan bawal dia kan. Takutnya kalau misal gue masukin ke sana, ada kemungkinan sih lewat ya kalau 30 cm ya. Kita belajar dari ikan gue yang 30 cm aja bisa hilang di sana. Ini kemungkinan besar juga, walaupun nanti udah max size, maksimum size, ada kemungkinan, ya gue nggak tahu ya, masih spekulasi. Cuma ya kemungkinan ada banget gitu. Nah jadi di situ gue bingung. Ini white bar sama Julian mau gue lanjutin apa enggak? Nah, kira-kira kalian ada pertimbangan lain nggak? Kalau gue sih emang awalnya white bar ini gue gedein karena gue mikir ada ikan schooling di Megatank. Namun setelah dipikir-pikir, ikan-ikan gue nanti kalau udah gede, ya itu Megatank pun dari depan kelihatannya juga udah tanda kutip udah kelihatan penuh. Walaupun dari dalam sebenarnya masih luas. Takutnya kalau ditambah white bar, jadi nanti kasusnya kayak Caviat kemarin. Malah dia jadi pusat perhatian kita kemarin kan. Kayak kemarin Caviat sekian banyak kan bergerombol terus. Kemanapun kita ambil kamera, arah kamera pasti ketemu itu Caviat kemarin kan. Takutnya white bar gitu juga. Di sini gue ada 17 ekor. Rencana awal mau gue masukin 9 ekor. Dan rencana sekarang gue jadi mikir-mikir. Apakah ini layak gue masukin ke Megatank? Dan apakah Julian layak masuk ke dalam Megatank? Menurut kalian gimana? Bantu pendapat di komen di bawah. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga sedikit banyak dapat menghibur dan see you guys in my next video. Bye-bye.